Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Masih semangatkah untuk belajar? Jadi tidak boleh ada kata lengah, menyerah untuk belajar ya. Jadi kita harus tetap semangat meskipun di kondisi yang demikian di masa pandemi ini. Harus tetap semangat ya. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat dan barokah. Ila hadirat Nabi. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan membahas tentang khutbah ya. Khutbah, tabligh, dan dakwah. Seperti minggu lalu kita membahas tentang dalil ya. Dalil, pelaksanaan, kemudian ketentuan. Nah sekarang yang terakhir kita akan membahas hikmahnya, manfaatnya. Nah di sini Bapak akan menjelaskan sekelumit tentang hikmah dan manfaat kita mendapatkan khutbah, tabligh, serta dakwah. Nah untuk hikmah dan manfaatnya, yang pertama, ketika sholat Jumat, hendaknya mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khotib dengan memperhatikannya secara utuh. Diharapkan suatu saat nanti bisa tampil sebagai khotib pada waktu sholat Jumat. Jadi, ketika kita, khususnya ini untuk kaum Adam ya, karena sholat Jumat untuk kaum Hawa itu sunnah, atau juga bisa mubah, bolehlah. Jadi yang diwajibkan ini hanya kaum Adam. Jadi ketika kita sholat Jumat, kan pasti ada khutbahnya. Hendaknya kita itu mengamati dengan saksama. Semisal di lain waktu kita disuruh khutbah, kita tahu bagaimana cara khutbah karena kita mengamati, menganalisis, serta memperhatikan khutbah pada sholat Jumat yang kita laksanakan seperti itu. Jadinya bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat keadaan sekitar yang termasuk maksiat seperti mencuri, merampok, tawuran, mencontek dan lain sebagainya, kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial. Cara mencegahnya dapat kita lakukan dengan perbuatan, bilhal, jika tidak mampu dengan lisan, dan jika tidak mampu juga dengan hati. Maksudnya mendoakan. Ketika kita menemukan kemungkaran, alangkah baiknya kita tuh mencegahnya, menasehatinya. Contoh, kita menemukan teman kita yang menyontek ketika waktu ujian. Nah, ketika kita dekati, kita nasihati, Kang, jangan nyontek itu gak baik. Dengan perbuatan kan, kita nasihati dengan perbuatan. Dia tidak mau dengan lisan, nasihati dengan lisan, ceramain bagaimana. Masih tidak bisa, ya sudah, kita doakan saja semoga dia mendapat hidayah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika kita melihat sesuatu yang baik, contohlah, dimulai dari diri sendiri, dan tindakan yang kecil dimulai dari sekarang. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang baik, contohnya, kita melihat ada seseorang memberi makanan kepada pengemis. Kita contoh. Perbuatan baik itu harus dicontoh. Dan kita tolak perbuatan jelek. Agar apa? Kelak itu menjadi manfaat bagi diri kita. Bisa meluluhkan hati kita. Jadi kita bisa loman atau dermawan lah, seperti itu. Kemudian yang keempat, lebih aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Nah itu hikmah dan manfaatnya. Dan hikmah atau manfaat dari khutbah, tabligh, dan dakwah ini juga kita dapat mendapatkan
banyak ilmu agama, utama itu ilmu agama yang kita dapat dari khutbah, tablik, serta dakwah. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi segala sesuatu yang baik itu pasti kita ada hikmah dan manfaatnya. Jadi jangan abaikan, meskipun tuh hal kecil ya, itu jangan diabaikan. Jadi sesuatu yang baik itu jangan diabaikan, harus kita contoh, karena pasti di situ ada hikmah dan manfaatnya. Seperti itu. Apakah semuanya paham dengan penjelasan Bapak mengenai hikmah dan manfaat ini? Jika kalian kurang paham atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Nanti Bapak akan jawab pula di situ. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Dengan kata lain, kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapat. Seperti itu. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tema 5. Kita sudah masuk tema 5. Ini tentang sejarah. Jadi tentang peradaban Islam. Ada periodisasi sejarah Islam, kemudian masa kejadian Islam, serta tokoh-tokoh Islam yang muncul pada masa itu. Ya, bisa dipelajari di rumah. Besok ketika Bapak mengajar, akan Bapak tanyain satu persatu. Akan Bapak tunjuk mungkin seberapa jauh kalian memahami ilmu tersebut. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.